I Pertiwi. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, nama Sutomo atau Bung Tomo tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena beliau adalah pejuang kemerdekaan. Bung Tomo adalah salah satu sosok di balik pertempuran rakyat Surabaya melawan Belanda Sekutu pada 10 November 1945. Dikutip dari laman Perpustakaan Sekretariat Negara Republik Indonesia, sejarah mencatat bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya merupakan pertempuran terdahsyat selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Sedang salah satu tokoh penting di balik peristiwa tersebut adalah nama Sutomo atau Bung Tomo, salah seorang orator dan pejuang 45. Bung Tomo mampu menggelorakan semangat arek-arek Surabaya. Sedulurku sekalian, Bung Tomo memiliki nama asli Sutomo. Beliau dilahirkan di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Nama ayahnya adalah Kartawan Cipto Wijoyo. Sutomo meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya, Jawa Timur. Sedulurku yang berbahagia, Bung Tomo memang seorang pahlawan. Ternyata Bung Tomo juga pernah dipenjarakan oleh Soeharto. Orator yang membakar semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November yang bersejarah itu dimasukkan bui karena memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Ceritanya, pada tahun 1978 itu, Siti Hartinah, istri mantan Presiden Soeharto, sedang sibuk merancang pembangunan TMII. Bung Tomo mendapat informasi bahwa Putin meminta para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Lalu Bung Tomo menyampaikan informasi itu dan mengkritik pembangunan TMII itu dalam setiap pidatonya. Sedulurku sekalian, pada tanggal 11 April 1978, Bung Tomo pun ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya Pondok Gede. Turut mendekam dalam jeruji di sana pakar hukum tata negara Ismail Suni yang juga dikenal kritis di masa Orde Baru. Putin dan Pak Soeharto sepertinya tersinggung dan menangkap Bung Tomo, kata Sulistina, istri Bung Tomo. Sedulurku yang berbahagia, gara-gara TMII, Bung Tomo harus mendekam di dalam tahanan selama 1 tahun. Dari tahun 1978 sampai tahun 1979. Istri Bung Tomo, Sulistina, tentu saja tidak terima sang suami diperlakukan secara tidak adil oleh rezim Soeharto. Perempuan yang pada saat Perang Kemerdekaan itu aktif dalam Palang Merah Indonesia atau PMI marah
dan mengirim surat protes kepada Presiden Soeharto. Dalam surat yang ditulis pada 6 Juli 1978 itu, Sulistina menulis yang intinya orang yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya tidak mungkin mengkhianati bangsa sendiri. Nyatanya, tuduhan yang ditujukan kepada Bung Tomo dengan memenjara selama setahun tidak terbukti sama sekali. Sebetulnya, tidak hanya pembangunan TMII yang menjadi sorotan dari Macan Podium Surabaya ini. Sebelumnya, Bung Tomo juga mengkritik keras peran asisten pribadi Ali Murtopo dan Sujono Humardani dan keluarga Presiden Soeharto, juga praktek cukongisme sebagai realisasi nepotisme dan melalui peran ekonomi yang berlebihan dari penguasa non-pribumi menjadi sorotan kritikan dari penggerak perlawanan 10 November 45 ini. Menjelang Hari Pahlawan di tahun 1972, pada majalah Panji Masyarakat di nomor 855 tahun 13 memuat wawancara dengan Bung Tomo yang berjudul Bung Tomo menggugat pengorbanan pahlawan kemerdekaan dan semangat 10 November 1945 telah dikhianati. Artikel ini berisi kritikan Bung Tomo kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin, dan Bulog yang seolah-olah menganak emaskan etnis Tionghoa. Ibu Pertiwi. Jiwa besar Bung Tomo untuk kemerdekaan negerinya tidak berhenti di 10 November 1945. Jiwa patriotismenya sangat tinggi dan patut untuk kita teladani. Bahkan tentang pemenjaraan dirinya itu, Bung Tomo menganggapnya sebagai risiko perjuangan, risiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik 45-nya dan ingin membela nama baik TNI yang ia ikut mendirikannya. Ia tidak merasa mendendam. Sedulurku sekalian, kepada Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dan Jaksa Agung Ali Said, Bung Tomo pernah menulis surat terkait penahanannya. Ia berjanji bila sudah keluar dari tempat dirinya ditahan, baik bila dibebaskan semua, sama sekali atau dalam status tahanan luar, saya tidak akan berbicara lagi mengenai hal-hal yang sensitif dan dapat mengeruhkan suasana. Keluar dari penjara setahun kemudian, Bung Tomo terbukti lebih mencurahkan perhatiannya untuk merawat dan mendidik keempat anaknya. Dan akhirnya, pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat tengah menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Beliau meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi. Semoga ini adalah bukti bahwa niat beliau benar-benar suci untuk bangsa dan negara ini. Salam budaya, rahayu, waras.